Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi semester akhir, khususnya yang sedang menyusun proposal skripsi, saya akan membedah langsung, cek langsung bagaimana kita menyusun studi terdahulu, penelitian terdahulu, atau ada yang menyebut literatur review. Kita akan mengecek langsung bagaimana kakak tingkat kita, skripsinya yang sudah jadi, sudah diujikan, dan sudah lulus, dan sudah banyak yang sudah, itu menyusun penelitian terdahulu. Nah, ini akan saya perlihatkan secara real melalui skripsi mereka. Oke, kita cek langsung ya. Ini di perpustakaan YIN Syekh Nurjati, khusus di skripsi ya. YIN insya Allah akan konversi namanya menjadi Universitas Islam Negeri Cyber Indonesia. Saya baru bekerja di sini sebagai dosen tahun 2019 waktu ada pengangkatan PNS ya. Baik, kita langsung cek bagaimana menulis studi terdahulu. Teman-teman, kita cek 3 skripsi sebagai sampel berdasarkan tahun ya. Kita ambil dari tahun 2000 berapa ini, kita lihat dari tahun 2018, oke, 2019, kemudian 2020. Oke, kita cek dulu yang tahun 2018. Ini atas nama Imron Rosadi, hukum keluarga ini ya. Judulnya penetapan ikrar talak. Wah, ngeri juga ini. Di depan sidang pengadilan. Studi komparatif antara fikih Syafi'iyah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oke. Teman-teman, studi terdahulu atau penelitian terdahulu atau literatur review itu tujuannya untuk membedakan skripsi kita dengan skripsi orang yang pernah melakukan penelitian terdahulu itu, sebelumnya itu. Karena kalau sama, itu percuma kita melakukan penelitian. Ngapain kalau sudah ada yang meneliti yang sama, kita teliti lagi. Itu tujuannya. Maka kita cari bedanya, bagaimana mereka menuliskannya itu di sini. Oke, di manakah dia menuliskan penelitian terdahulu itu? Karena setiap kampus bisa beda-beda, bisa diselipkan di latar belakang, bisa di bab 2 ya, nyampur dengan kerangka teori. Oh ya, ini studi terdahulu ada di bagian D di bab 1 nomor 8. Kita cek nomor 8. Oke, bagaimana skripsi kakak tingkat kita ini membedakan, Imron Rosadi ini membedakan studinya dengan studi terdahulu. Pertama, dia menuliskan penelitian terdahulu dari karyanya Muhammad Salman dengan judul Keabsahan Talak melalui Surat Menurut Pandangan Al-Syafi'i, di mana dia meletakkan perbedaannya. Oke, ada di sini. Akan tetapi hanya menganalisis dan memfokuskan penelitiannya itu maksudnya penelitian Muhammad Salman ya, pada masalah keabsahan talak melalui surat dalam pandangan Imam Syafi'i. Artinya dia tidak melibatkan undang-undang tahun 74 yang tadi ya. Nah, dia menuliskan di sini. Ini bagus nih. Kemudian yang kedua, namun nih. Nah, di situ dia merangkainya, menarasikannya. Namun dalam kajiannya lebih menitik beratkan tentang pendapat ulama di desa Beber nih, berpegang pada mazhab Syafi'i dengan KHI. Ini oke, Saifuddin, talak dalam kompilasi hukum. Kemudian yang keempat, di mana dia, biar cepat ya, silahkan teman-teman baca atau teman-teman bisa langsung videonya nanti diberhentikan aja gitu, biar bisa baca tulisannya ini. Nah, dalam seorang kuasa hukum, perempuan tidak diperbolehkan untuk menjadi wakil dalam dikarenakan kurang cakapnya dalam melakukan. Nah, ini mana nih? Oke, dia yang keempat dia tidak menuliskan. Berarti ada kekeliruan dia. Maksudnya kurang. Kenapa dia tidak menuliskan perbedaannya? Berarti kalau ini pengujinya membaca bagian keempat pasti ditegur. Di sini hanya 4 ya, harusnya lebih banyak lebih bagus sih. Kita ke skripsi tahun 2019.
atas nama Arini Ulfa Mawadah. Judulnya Pendidikan Seks Sejak Dini sebagai Upaya Perlindungan pada Anak. Studi kasus di Kabupaten Indramayu. Ya, ini ada di bab 2, penelitian terdahulu halaman 25. Kita langsung lihat saja ke halaman 25. Ya, ini penelitian Sumaryani tahun 2014 yang nomor 1 ya. Pengalaman ibu dalam memberikan pendidikan seks pada anak usia prasekolah 3-6 tahun di bla 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 ini. Kita lihat sepertinya tidak ada di sini, tidak menarasikan perbedaannya dengan dia. Nomor 2 kita lihat juga tidak ada, kita tidak melihat di sini. Nomor 3 tidak ada juga. Ya. Nomor 4 ini ada sampai 5 ya. Biasanya batas minimal seharusnya ini. Lebih banyak dari yang sebelumnya. Oh, dia menuliskan dalam bentuk tabel. Ini lebih rigid, lebih gampang bagi penguji dan pembimbing untuk langsung membaca penelitian terdahulu kita. Ini ada persamaan, ada perbedaan. Nah, bisa dicontoh oleh teman-teman ini. Sekedar contoh, misalnya pengalaman yang nomor 1 ini, Sumaryani ini. Ya, persamaannya pendidikan seks sejak dini pada anak usia prasekolah. Persamaannya, perbedaannya lebih berfokus pada pendidikan seks untuk anak usia prasekolah. Berarti di sini perbedaannya hanya sejak dini. Padahal sebenarnya harusnya diperkuat lagi ya, karena usia prasekolah itu pasti usia dini. Jadi kurang signifikan perbedaannya. Karena di sini kita lihat perbedaan lebih berfokus pada pendidikan seks untuk anak usia prasekolah, Sementara yang dikatakan persamaannya di kolom sebelah itu pendidikan seks sejak dini pada anak usia prasekolah, sama-sama prasekolah. Berarti secara tidak langsung sama saja sebenarnya. Jadi teman-teman harus bisa benar-benar membedakan secara substansi ya, agar penelitian teman-teman itu lebih bagus daripada penelitian sebelum-sebelumnya. Kan tujuannya itu. Nah, ini bisa dibaca oleh teman-teman, bisa dijadikan sebagai referensi dan disempurnakan supaya lebih bagus gitu. Oke, kita ke yang terakhir, tahun 2020 atas nama Tuti Alawiyah, judulnya Pengembangan Instrumen Penilaian Hasil Belajar Matematika Berbasis Keluarga. Ini jurusan Tadris Matematika atau Pendidikan Matematika. Tidak ada ya di bab 1. Di sini ada di halaman 20 penelitian yang relevan. Jadi sama saja sebenarnya. Kita langsung lihat ke halaman 20. Ya. Ini yang pertama Asmadi. Penelitian terdahulu dari Asmadi. Kita langsung lihat. Judulnya penelitian pengaruh disiplin belajar dan lingkungan keluarga. Tapi kita lihat dia tidak menuliskan juga di sini. Tidak menarasikan perbedaannya. Kita simak tidak ada ya. Kita lihat dengan seksama tidak ada. Kemudian ada Hayati 2016, pengaruh kebiasaan belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar kognitif matematika. Tidak ada juga. Ini kita sudah lihat ya, kita lihat sama-sama tidak ada. Nah, tidak ada. Yang ketiga juga tidak ada.
Saputro et al. Memasyarakatkan matematika melalui peran keluarga. Ya, tidak ada ya. Ya, oke. Yang berikutnya juga tidak ada di sini, sama. Kayaknya dalam bentuk kolom ini. Nah, benar. Ini sepertinya. Oke, tapi tidak seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya di samping langsung dijelaskan persamaan dan perbedaannya. Ini hanya checklist. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, ternyata ada di paling bawah hanya ada 3 baris lah. 3 baris lebih sedikit. Di sini dia tuliskan berdasarkan tinjauan penelitian relevan tersebut, tidak ada yang sama persis dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Karena dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pengembangan tes hasil belajar matematika berbasis keluarga. Sejujurnya akan lebih bagus kalau dia bisa menarasikan sekonkret-konkretnya, sejelas-jelasnya substansi perbedaannya di mana. Nah, oke ya. Nah, itu tadi teman-teman, kita bisa langsung lihat secara real di skripsi orang-orang yang sudah melalui sidang, sudah diuji, sudah wisuda, dan insya Allah mereka akan sudah kerja di bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan begitu. Teman-teman bisa pelajari supaya tidak mengulangi hal-hal yang salah. Yang benar kita ambil. Tentu saja dari mereka ada yang bagus, ada yang sangat bagus, ada yang masih kurang-kurang. Tentu saja itu harus diperbaiki oleh teman-teman supaya teman-teman bisa mendapatkan penilaian yang lebih bagus, mendapatkan hasil penelitian yang lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Insya Allah channel ini akan terus memberikan hal-hal yang real tentang skripsi yang bisa teman-teman pelajari secara langsung agar itu meningkatkan kualitas skripsi teman-teman semuanya. Dukung terus channel ini. Salam dari saya.